Saya berbagi bukan tentang AI di pertanian, tapi kira-kira terkait dengan produk pertanian atau perkebunan. Kejadiannya sudah cukup lama, 1919, jadi sudah 100 tahun lebih begitu ya. Tapi diangkat juga oleh CCPS ini, Center for Chemical Process Safety, di tahun 2007. Dan saya rasa juga masih relevan sampai saat ini. Bahkan ada cerita tangki yang terbakar kemarin juga sebagian retak sobek di bagian weldingnya, jadi masih terkait sama ini gitu ya. Kejadiannya 1919, 15 Januari di kota Boston, Massachusetts. Itu ada tangki yang tiba-tiba kolaps, rusak begitu. Tangkinya tingginya 15 meter yang berisi 8.700 meter kubik molas. Molas itu gas gula tetes gitu ya. Tiba-tiba kolaps, pecah gitu, dan mengeluarkan isinya. Jadi bisa dibayangkan ada di sini dikatakan gelombang dengan gelombang molase gula tetes itu ketinggiannya 5 meter dan lebarnya 50 meter, jadi cukup lebar. Dengan kecepatan rambatnya itu 35 mil atau 60 km per jam, cukup cepat, dan dia jalan sampai kira-kira 2 blok. Akibatnya ada 21 orang meninggal dan 150 cedera, juga ada kerugian harta benda itu sekitar kira-kira 100 juta dolar dalam nilai currency, nilai uang saat ini gitu ya, cukup besar juga berarti. Ini gambar sebelah kiri itu menunjukkan sebelum kejadian dan setelah kejadian, jadi tangkinya tuh hilang gitu, kolaps, dan penyebabnya setelah investigasi diketahui bahwa tangki tersebut tidak diinspeksi dengan benar pada saat konstruksi. Kemudian tangki juga tidak dilakukan pengujian pada saat konstruksi dan sebelum dilakukan pengisian dengan molas. Kemudian diketahui bahwa tangki tersebut ada kebocoran di beberapa titik-titik pengelasan, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan. Di sini dikatakan di sebelah kiri oleh CCPS, apa sih kaitannya kejadian tersebut? Di sini pada saat itu masih 80 atau 90 tahun dengan kejadian sekarang. Tapi di bawah nanti disebutkan bahwa masih tetap terjadi kecelakaan-kecelakaan dengan tangki timbun, tangki penyimpanan, dengan alasan-alasan yang sama tadi. Tanpa inspeksi yang benar, tanpa pengujian yang benar, dan kalau ada bocor tidak diperbaiki gitu ya. Nah, yang berbahaya adalah kalau kolaps kayak tadi dan isinya langsung keluar seketika dalam waktu yang singkat, bisa dibayangkan jadi momentumnya juga cukup besar sehingga kecelakaannya bisa cukup parah. Tadi di atas dikatakan sampai 21 orang meninggal. Nah, ini kejadian dicatat oleh CCPS pada saat laporan ini dihasilkan tahun 98. Itu ada tangki yang tiba-tiba kolaps dan kira-kira 15.000 meter kubik minyak diesel itu lari ke sungai. Jadi bisa dibayangkan selain harga minyak diesel yang lumayan mahal, juga pencemaran lingkungan yang terjadi dan juga aset yang tiba-tiba hilang, rusak gitu ya. Dan di tahun 2000 juga ada di Ohio ada tangki juga yang rusak berisi kira-kira 1.400 kubik meter larutan pupuk yang masuk ke sungai dan mencemari juga. Jadi jangan menganggap kejadian-kejadian yang lama itu bisa diabaikan. Di sini dikatakan jangan buang laporan-laporan insiden yang lama. Pelajari lagi dan pahami kejadiannya seperti apa dan kita bisa belajar dari itu. Jadi walaupun kejadiannya sederhana, tangki yang kolaps, tapi tetap berulang. Walaupun kalau kita tahu standar-standar sudah cukup banyak. Untuk migas itu standar API untuk tangki timbun itu sudah cukup banyak dan berkembang dengan pesat, tapi dalam kenyataannya masih tetap terjadi kecelakaan-kecelakaan dengan tangki, kerusakan tangki. Itu saja dari saya mungkin Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas penyampaian safety moment-nya.
Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilakan Pak Rovan Aziz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Baik, terima kasih Pak Nedi dan Pak Paul. Perkenalkan, saya Rovan Aziz, dosen di Politeknik Negeri Indramayu. Hari ini saya akan sharing pengetahuan saya atau pengalaman saya untuk menerapkan IoT di bidang pertanian. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya untuk bercerita dulu tentang Politeknik Negeri Indramayu. Jadi Politeknik Negeri Indramayu itu kami berdiri tahun 2008. Awalnya kita kerjasama antara Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dengan Pemda Indramayu. Jadi awal mulanya kita adalah masih swasta, Pak, karena memang kerjasama kami dikenal dengan Politeknik Pemda awalnya, Pak. Jadi Kementerian Pendidikan itu awalnya mendirikan 14 Politeknik Pemda di seluruh Indonesia, salah satunya Politeknik Negeri Indramayu. Dan alhamdulillah tahun 2014 kemarin kita alih status menjadi Politeknik Negeri, Politeknik Negeri Indramayu, jadinya singkatannya Polindra. Jadi kami hari ini memiliki 6 program studi, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Pendingin dan Tata Cara, D3 Teknik Informatika, D3 Keperawatan. Keperawatan itu kemarin gabungan dari Akper Pemda dilebur ke kami. Dan sarjana terapan untuk perancangan manufaktur dan sarjana terapan rekayasa perangkat lunak. Saat ini kami juga sedang menunggu 2 izin prodi yang kaitannya erat dengan teknik fisika, yaitu sarjana terapan untuk teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol, dan teknologi rekayasa sarjana terapan teknologi rekayasa elektromedik. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat izinnya. Kebetulan Kak, saya tergabung dengan KBK Instrumentasi Kontrol di Politeknik Negeri Indramayu. Ketua KBK kami Pak Tarsid, kebetulan beliau juga alumni Teknik Fisika UGM, dan Pak Haris Aprianto juga alumni Teknik Fisika UGM. Jadi kami bertiga dari 2009 itu merintis KBK Instrumentasi Kontrol. Dari segi pendidikan, karena kami vokasi, mungkin kami lebih erat kaitannya dengan dunia kerja atau dunia industri. Jadi Kemendikbudristek melalui Dirjen Vokasi itu mengeluarkan 8+I untuk link and match antara politeknik dan industri. Jadi ada 8 poin ini yang biasanya kami jadikan pedoman untuk pengembangan politeknik ke depan. Oke, yang pertama itu kurikulum yang disusun bersama dengan industri. Jadi kurikulum kami itu setiap pembuatan kurikulum kita disusun bersama dengan industri. Jadi kedua, nanti ada pembelajaran real project. Nah, ini nanti akan saya jabarkan, atau memang konsep kami yang paling banyak ini PBL. Selanjutnya ada kami membuka peluang untuk dosen-dosen dari industri yang mau memberikan atau sharing pengalamannya di kami, Pak. Jadi teman-teman dari industri silahkan kalau ingin sharing dengan Politeknik Negeri Indramayu, kami tunggu kerjasamanya. Terus kami juga magang atau praktek kerjanya dari awal 2010 kami mengirimkan mahasiswa magang itu minimal 1 semester di industri. Selanjutnya ada sertifikat kompetensi, riset terapan dengan industri, dan komitmen serapan. Konsep ini yang kami pakai
Kalau kita menamakannya segitiga kemandirian Indonesia. Jadi dari industri, jadi semua masalah kita cari dari industri, Pak. Jadi masalah-masalah yang ada di industri, kami berharap itu dikirimkan kepada kami, kepada perguruan tinggi, nanti bisa ke universitas atau ke politeknik, tergantung nanti permasalahan tersebut apa. Kalau permasalahan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu fundamental itu saya berharap nanti masuk ke universitas, dan kalau ilmu terapan itu nanti masuk ke politeknik. Dengan konsep baru, konsep dari kementerian dengan kampus Merdeka, itu memungkinkan mahasiswa kami untuk bisa berkegiatan di luar kampus selama 3 semester. Dan menurut saya itu baik, Pak, untuk mahasiswa kami, karena mereka bisa melatih mereka untuk mempersiapkan bagaimana sih dunia kerja saat ini, dan mungkin lebih dari itu mereka bisa melakukan problem solving yang permasalahan-permasalahan yang ada di industri mereka selesaikan untuk melatih kemampuan mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di industri. Berawal dari itu, jadi ketika kami membuat penelitian atau pengabdian masyarakat, itu semuanya berawal dari industri. Ini yang pertama kali kami lakukan di Politeknik Negeri Indramayu, saya dan teman-teman di KBK Instrumentasi Kontrol. Awalnya pada tahun 2014 kami bertiga itu baru pulang kuliah S2, dan baru lagi lucu-lucunya kalau di kampus itu baru mengenal atau mengajar di kampus, dan baru memulai untuk membuat roadmap penelitian kami. Di awal tahun 2014 ini, saya dan teman-teman itu kami mempunyai teman di petani jamur merang. Mereka punya usaha petani jamur merang. Mereka mengeluh kepada kami bahwa saat itu mereka melakukan pasteurisasi jamur merang sebelum memasukkan produk ke kumbung jamur tersebut. Jadi pasteurisasi itu mereka lakukan untuk steam atau uap air 60 sampai 90 derajat Celcius, itu kurang lebih 9 sampai 14 jam. Mereka tunggu, mereka masukkan uap air itu secara manual. Jadi mereka manual selama 14 jam itu mereka tunggu sampai pasteurisasi selesai. Mereka mengeluh bagaimana kalau sistem pasteurisasi itu dikerjakan secara otomatis, katanya kepada kami saat itu. Untuk itu karena kami baru memulai penelitian, sehingga bertiga saat itu berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan microcontroller. Saat itu di tahun 2014 kami hanya memakai ATmega 8535. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah bermain microcontroller tahulah ATmega 8535 saat itu. Dengan sensor SAT11 sebagai sensor suhu dan kelembaban. Kita kontrol, kita kondisikan udara di dalam kumbung tersebut selama 14 jam di suhu yang diinginkan. Suhu di dalam kumbung dijaga antara 30 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 90 derajat Celcius. 85 sampai 90 derajat Celcius waktu itu. 85 sampai 95 derajat Celcius. Nah, ini yang hasil yang kami lakukan. Jadi sebelum menggunakan kontrol itu suhu naik terus
tidak bisa terkontrol, tapi kelembaban turun ke 75 dengan menggunakan kontrol ini. Jadi ketika sistem kontrolnya dijalankan, si kumbung itu otomatis dalam 9 sampai 14 jam, tergantung dari tadi si petani jamurnya mau berapa jam di setting, mereka akan otomatis menyala si sistemnya tersebut. Nah, ini sistem ini awalan kami membuat sistem kontrol atau memanfaatkan sistem kontrol. Saat itu peralatan kami ikut mejeng di waktu itu pameran pertanian dibawa oleh teman-teman petani jamur merang di Indramayu. Waktu itu ada pameran pertanian di Jawa Barat dan kami mendapatkan banyak support waktu itu, sampai banyak yang dari balai-balai studi banding ke kami. Beliau mau menerapkan ini di petani-petani jamur merang. Waktu itu di Karawang kalau nggak salah, sama Cirebon. Dan saat itu kita menerapkan di petani jamur merang di Cirebon dan di Indramayu. Pasca itu, yang kedua, kami juga tadi berawal dari masalah yang ada industri semua karena kami sering ke industri Pak waktu itu. Jadi dari industri yang rekanan kami di tahun 2015 ini, mereka mengeluh pada saat itu bawang merah saat itu sangat langka, padahal pas saat panen bawang merah itu melimpah katanya. Bagaimana kalau kita membuat tempat penyimpanan bawang merah, ketika bawang itu panen melimpah, kita simpan dalam cold storage. Nanti ketika saat kondisi bawang lagi sedang langka, bawang itu kita keluarkan. Nah, selain dari industri itu, kebetulan di Indramayu kami juga ketemu dengan teman-teman petani mangga waktu itu. Kondisinya hampir mirip dengan industri yang di bawang merah tadi. Petani mangga di Indramayu ketika panen mangga itu melimpah ruah sampai mangga di Indramayu sampai sudah nggak termakan lah, sampai terbuang. Waktu itu bagaimana katanya kalau kita menyimpan mangga untuk diawetkan. Nah, dari ide-ide itu kami mencoba untuk membuat alat untuk pengawetan buah dan sayur. Kita seragamkan karena sistemnya hampir mirip. Itu dengan sistem pendingin. Waktu itu kita membuat sistem kecil menggunakan showcase dengan satu tambahan, yaitu sistem pendingin evaporative cooling. Jadi ada kasa di dalamnya yang dialiri air. Jadi pompa air itu untuk mengalirkan air di dalam kasanya. Dan mesin pendinginnya itu untuk mendinginkan si suhu. Sistemnya sama seperti yang lalu. Sebenarnya sistem pendinginannya ketika suhunya itu kontrol di suhu di bawah 2,5 derajat Celcius, itu kompresornya off. Di atas 5,5 derajat Celcius kompresornya on nanti. Dan ketika kelembabannya turun di bawah 65%, nanti pompa airnya akan mengalirkan air ke kasa, ke evaporative cooling, sehingga kelembaban di dalam penyimpanan buah dan sayur ini tetap terjaga di antara 65 sampai 70%. Itu yang kami lakukan
di tahun kedua. Tahun 2016 kita masih melakukan rekayasa yang sama untuk pengawetan buah dan sayur. Di 2017 itu kita membuat satu terobosan baru untuk pengawetan buah dan sayur. Tapi memang membuat alat ini kita berawal dari keluhan teman-teman petani jamur tadi, yang awal petani jamur. Jadi mereka mengeluh ketika jamur itu dipanen di subuh itu kondisinya dia masih masih kuncup, belum mekar. Dan jamur ketika sudah mekar harganya itu akan jatuh, akan dibuat BS kalau di sini katanya. Sehingga bagaimana caranya kita membuat mesin pendingin atau mesin pengawet buah dan sayur ini untuk tadi yang portable, yang bisa dibawa ke pasar untuk mengawetkan si jamur merang tadi sampai siang, jangan sampai merekah. Permintaannya seperti itu, sehingga kami mencoba untuk saya dan kalau yang ini sudah melibatkan mahasiswa kami. Jadi waktu itu saya dan mahasiswa mencoba merancang ini alat pendingin untuk buah dan sayur menggunakan termoelektrik. Jadi kita coba untuk menggunakan termoelektrik karena permintaan mereka yang portable. Setelah melakukan percobaan, ternyata memang termoelektrik itu bisa turun sampai 15 derajat Celcius kondisinya. Jadi ketika awalnya kita di percobaan pertama di kabin tersebut, termoelektriknya tanpa diberi kipas tambahan di dalam kabinnya. Ketika tanpa diberikan kipas tambahan, suhu di dalam kabin itu relatif stabil di angka 23 derajat Celcius. Walaupun memang suhu di peltiernya, suhu di termoelektriknya itu bisa nyampe di 5 derajat Celcius. Itu sampai turun di 5 derajat Celcius. Saya pikir ada gap yang tinggi, sehingga kami mencoba untuk menambahkan kipas angin di dalam ini, di dalam kabinnya. Ketika kita tambahkan kipas angin di dalam kabin, suhu di dalam kabin itu bisa turun ke 15 derajat Celcius. Bahkan suhu optimalnya waktu itu kita bisa turunkan di 10 derajat Celcius, tapi stabilnya di sekitar 15 derajat Celcius. Nah, pasca pendinginan termoelektrik ini kami off dulu untuk bidang pertanian ini. Kita melakukan rekayasa di bidang lain, dan kami dapat masalah lagi di tahun 2019. Di tahun 2019 kebetulan ada teman yang biasa menjual pupuk organik. Mereka mengeluhkan tadi bagaimana sih awalnya sih memang bagaimana sih sistem katanya greenhouse ketika kita buat di Indramayu saat itu untuk sayur-sayuran, sehingga kondisinya tetap terjaga di suhu yang diinginkan, suhu dan kelembaban yang diinginkan. Karena tahun 2019 itu kami masih belum ada rancangan untuk greenhouse, maka kami melakukan riset. Jadi dalam greenhouse itu kalau di kami mendapatkan ada dua teknologi yang biasa digunakan untuk hidroponik. Yang pertama itu DFT, yang kedua NFT. Jadi yang DFT ini kira-kira nanti air mengalir ke hidroponik, tapi
masih tergenang ketika aliran air dari pompa sini ke sini, pompa ke tanamannya itu. Ketika pompanya berhenti, maka air masih tergenang di pipa tanaman. Kalau NFT itu ketika pompa airnya mati, maka air akan seluruhnya kembali ke pompa tandon air atau tandon penampungan air. Itu yang pertama kali kita dapatkan. Oke, berarti kita harus mengontrol pompa yang ada di dalam air waktu itu. Tapi sebelum masuk ke sana, pada tahun 2019 itu, alangkah baiknya kita membuat dulu greenhouse atau mini greenhouse kita sebutnya di belakang lab kami itu untuk melihat bagaimana sih suhu dan kelembaban yang ada di greenhouse tersebut. Jadi awalnya kami membuat data akuisisi dulu, untuk melihat ditempatkan di situ selama berhari-hari kita mendapatkan data suhu dan kelembaban yang ada di situ. Ternyata memang suhu dan kelembaban di dalam dan di luar greenhouse itu ketika tanpa pengontrolan sistem pengontrolan otomatis itu lumayan fluktuatif. Akhirnya kita merancang kontrol sederhana dulu. Jadi untuk menurunkan suhu dan kelembaban yang ada di dalam greenhouse, kita membuat sistem pengontrol yang ini, yang cuma on-off sprayer. Jadi penyiram tanaman dari atas. Jadi sprayer ini akan mengkondisikan suhu dan kelembaban di dalam greenhouse tersebut. Jadi dari si sistem ini kita mendapatkan data bahwa dengan alat tersebut kita lumayan bisa membuat suhu dan kelembaban di dalam greenhouse ini stabil. Ini ketika suhu dengan sistem kontrol, yang ini suhu tanpa sistem kontrol di lingkungan dan di dalam kabinnya. Yang ini kelembaban yang kita dapatkan sebelum ada kontrol, ini kelembaban yang sudah ada kontrol. Jadi dia stabil di atas di suhu yang kita ingin, suhu dan kelembaban yang kita inginkan. Oke, dari sini kita mencoba untuk berdiskusi lagi dengan teman-teman petani greenhouse tadi. Bagaimana kalau sistem ini kita terapkan di greenhouse mereka? Akhirnya di sana kita mulai mencoba di greenhouse yang besar. Ini greenhouse sayuran awalnya, di greenhouse yang mereka pakai. Kita simpan alat ini. Apakah alat ini memang membantu atau tidak membantu ke mereka? Akhirnya mereka ya senang sekali alat ini dapat membantu. Tapi dengan dipasangnya alat ini mereka akhirnya meminta lagi atau memberikan masukan lagi kepada kami. Mereka selain dikontrol suhu lingkungan yang ada di greenhouse tersebut, mereka minta juga nutrisi yang di penampung air tersebut, penampung air yang ada di hidroponik ini, air mengalirnya, nutrisinya minta distabilkan juga, dibuat sistem kontrol untuk mengatur nutrisi yang ada di dalam penampung air tersebut. Pada waktu itu ya kami juga berdiskusi dengan mereka apakah memang nutrisi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Mereka mengatakan bahwa kalau
selama ini mereka melihat tiap pagi itu melihat penampung air, dicek pH-nya, mereka cek ketika tidak sesuai, misalkan masih kekurangan, mereka tambahkan nutrisi, atau kelebihan mereka tambahkan air. Dan itu selalu mereka buat selalu rutin mereka lakukan. Akhirnya untuk merealisasikan permintaan dari mereka, kami membuat greenhouse model di dalam lab kami. Ini greenhouse model kami. Jadi greenhouse model ini untuk mengatur nutrisi tanaman yang kami pasang di dalam greenhouse model ini. Saat ini mesin ini masih dalam pengembangan. Memang di tempat kami kita masih melakukan riset di seberapa besar sih pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy yang kita pakai hari ini. Jadi berapa besar? Awalnya kita mau mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sistem pengontrolan nutrisi ini, dengan harapan kita juga punya mimpi besar. Setelah data itu terkumpul banyak, maka kita membuat padanan digitalnya. Dalam bahasa kerennya saat ini dari digital twin dari greenhouse untuk tanaman pakcoy. Jadi ketika kami sudah punya big data, data yang sangat besar dengan berbagai macam variabel nutrisi tadi, sehingga kita bisa membuat padanan digitalnya di sistem kami. Ini masih dalam penelitian kami, jadi saya pikir itu masih butuh waktu yang besar karena data yang kami butuhkan juga masih banyak. Untuk tanaman pakcoy ini butuh berbagai macam variasi. Dan selain tanaman pakcoy, juga kami saat ini fokus untuk tanaman melon. Jadi pengisian nutrisi atau data-data nutrisi dan sistem kontrol nutrisinya ini kita juga fokus untuk tanaman melon. Jadi berharap nanti setelah sekian banyak data yang kami kumpulkan, maka ya kami membuat padanan digitalnya lah untuk proses greenhouse. Itu mungkin Pak Edi sharing pengalaman saya. Jadi hari ini memang tidak untuk bidang pertanian ini kami masih fokus di greenhouse sayur dan buah melon ini untuk menambahkan data digitalnya. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Rofan Aziz yang sudah menyampaikan pengalamannya dalam mengembangkan IoT untuk ini ya, pertanian ya. Kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan. Silahkan disampaikan lewat chat box ya, bisa dituliskan di sana. Ini ada pertanyaan yang muncul ya.
Pertama dari Pak Muhammad Fatoni. Ya. Untuk IoT menggunakan modul apa saja yang support dengan Arduino? Silakan. Ya baik Pak. Sebenarnya modul yang kita pakai itu dari tadi Pak. Di awal kita masih awal tahun 2014 kita mulai penelitian tentang ini, kita masih menggunakan ATmega 8535 seiring berjalan. Ini sekitar 2015 atau 16 itu kita sudah mulai menggunakan Arduino. Saat ini kita sudah banyak beralih ke ESP32. Jadi banyak variabel yang lebih support ke sistem pengiriman datanya. Itu Pak. Jadi kebetulan kami yang hari ini pakai itu sensornya nggak jauh Pak. Sensornya hanya sensor suhu, kelembaban. Jadi sama yang terakhir adalah sensor pH untuk bikin alat tadi pengontrol nutrisi tanamannya. Jadi ya sekitaran itu untuk aktuatornya ya paling kan kita menggunakan pompa atau kompresor, yaitu lebih ke sistem aktuator biasa. Baik. Berikutnya dari Pak Murbantan. Ini parameter apa saja yang diukur? Iya Pak. Ya, tadi yang kami fokus hari ini adalah suhu, kelembaban, dan pH di air nutrisinya. Masih fokus di 3 itu Pak. Di tempat kami belum ke arah yang lebih lanjut. Memang ada beberapa variasi yang kita berikan ketika proses ini. Untuk tugas akhir mahasiswa ada kelembaban tanah dan segala macamnya, tapi kami masih fokus di 3 parameter tadi, suhu, kelembaban, sama pH. Baik. Berikutnya dari Pak Adi ya. Untuk pH dan nutrisi sensor apa saja yang digunakan Pak? Terima kasih sebelumnya. Untuk sensor pH ya Pak. Ya sebenarnya sensor pH. pH dan nutrisi nih Pak, ada ini sensornya gimana? Ya, sensor pH aja Pak. Jadi yang kita pakai memang sensor pH. Nutrisi itu kan dilihat yang nutrisinya itu kan kita lihat apakah air yang ada di penampung itu masuk ke dalam nutrisi, kalau kadarnya itu kadar asam atau kadar basa. Jadi nanti kalau merang terlalu asam, nanti kita tambahkan nutrisi yang jadi cuma nambahkan nutrisi ke dalam cairan aja Pak. Nah, kita lihat pH-nya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Sensor kelembaban dan sensor suhu apa tipe atau modelnya Pak? Iya, yang biasa kita pakai itu ada 3 Pak. Jadi ada DHT11, ada DHT22, sama SHT11. Nah, itu biasanya yang kita pakai, yang paling sering kita pakai itu sebenarnya DHT22 yang paling banyak dari sisi kehandalannya lebih handal daripada DHT11 dan lebih banyak kita dapatkan. Kalau SHT22 itu agak susah sih sebenarnya Pak, kita mencarinya. Walaupun memang banyak, ada juga di pasaran, tapi agak susah. Itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Mulyadi ya. Khususnya proses kerja Arduino dan sensor yang digunakan, apa sistem tersebut bisa dimonitoring dengan Android atau sistem monitoring jarak jauh? Baik Pak, untuk yang terakhir ini memang kita menggunakan sistem monitoring. Kita kirimkan datanya
ke server. Ada banyak server pihak ketiga yang bisa kita pakai, yang itu bisa kita gunakan untuk data akuisisi Arduino atau ESP32 ini, Pak. Jadi bisa kita kirim semuanya, Pak, ke server. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk penggunaan modul driver relay, bagaimana meminimalisir spike pada beban yang bisa merusak relay itu sendiri? Baik, Pak. Untuk relay biasanya kita juga ada triki sendiri, Pak. Jadi kalau relay yang drive relay yang ada di pasaran itu tidak bisa langsung masuk ke dalam mesin-mesin AC yang punya beban tinggi. Biasanya kita masukkan lagi ke kontaktor atau drive AC yang kita pakai. Kalau yang kita pakai adalah mesin-mesin dengan arus yang besar. Tapi kalau masih arus kecil, biasanya kita langsung pakai modul relay yang ada di pasaran tersebut. Baik, berikutnya dari Pak Fitra. Untuk tampilan indikator, apakah ditampilkan online via web atau di display lokal? Dan untuk kontrol otomatis diprogram di modul ESP32-nya langsung ya, Pak? Baik, Pak. Untuk tampilan, jadi kami juga penelitian kami di saat ini tuh ada dua yang kami lakukan. Jadi ada yang untuk skala lab di kami itu kita pakai server lokal, Pak. Jadi untuk yang skala lab kita pakai server lokal, tapi yang kita pasang di rekanan kami itu masuk ke online, Pak, web based. Jadi kita bisa akses dari kampus untuk melihat proses atau data akuisisi yang mereka kirim ke server. Itu. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi. Untuk sistem logging di sistem ini bagaimana, Pak? Sistem loggingnya ya untuk data akuisisinya, Pak, kembali kita kalau untuk percobaan di kampus kita memang sengaja bikin server lokal menggunakan Raspberry Pi. Jadi sengaja kita gunakan itu untuk data loggingnya masuk ke server yang kami simpan di lokal lab kami. Karena ini memang ada masih skala lab, Pak, pengujiannya belum kita pakai ke rekanan ke sistem greenhouse secara besar, karena kita masih melihat parameter-parameter tadi, lihat data-data yang kita dapatkan dan sebagainya macamnya. Walaupun memang kadang sewaktu-waktu kita uji reliability ke sistem yang ada di lapangan, jadi kita pasang di lapangan selama berapa hari, datanya kita kirim ke server yang kita siapkan menggunakan pihak ketiga, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Sony Damayana ya. Pak, ini panjang ya, ada 3 pertanyaan. Sangat menarik sekali presentasinya, terutama penerapan teknologi tepat guna dalam agroindustri pre dan post production atau pasca panen. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada rencana untuk scale up teknologi IoT yang saat ini digunakan termasuk penggunaan artificial intelligence, data analytics? Baik, Pak, scale up ini juga memang kelemahan kami, Pak. Saya pikir ini, Pak, ketika kita itu berproses, nggak tahu ya, saya di kampus lain,
di kampus kami memang permasalahan adalah scale up. Ketika kita membuat project, membuat alat itu siapa atau perusahaan apa yang mau bergabung dengan kami untuk membuat alat ini menjadi suatu alat yang bisa dipasarkan di industri lah saat ini. Itu memang permasalahan kami, Pak, saat ini. Untuk artificial intelligence tadi, Pak, data yang kita buat, data akuisisi yang hari ini kita dapatkan, itu kita masih mengumpulkan data ini, data yang kita pakai. Ini kedepannya kita mau membuat digital twin dari si sistem greenhouse ini, Pak. Ya mudah-mudahan ini yang 1 atau 2 tahun ke depan bisa dipublish, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 2. Apakah ada inisiatif untuk mengembangkan teknologi berbasis IoT ini untuk peningkatan produksi pertanian dan kualitas mutu produk pertanian? Sebagai informasi tambahan bahwa komposisi pH dan mineral pada media tanam mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk pertanian. Hal ini mengingatkan saya saat dahulu mengkonversi gurun pasir menjadi perkebunan mangga di salah satu negara di Middle East. Komposisi mineral pada media tanam dan pH cukup mempengaruhi kualitas dari produk tanam. Iya, Pak. Makanya kita buat alat pengontrol nutrisi ini, Pak, untuk yang tadi kita melihat dengan komposisi, misalkan nutrisinya dengan sekian, nanti pertumbuhannya akan seperti apa, dengan sekian nanti pertumbuhan sekian apa, sehingga kita punya database yang besar untuk kita jadikan ke mungkin sistem yang bisa kita pasarkan dengan tambahan AI-nya tersebut, Pak. Itu harapan kami, Pak, memang ke arah sana. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3. Apakah ada rencana scale up dengan integrasi dengan sentra suplai pangan ekosistem sebagai bagian dari Pusat Informasi Ketahanan Pangan Nasional? Luar biasa ini, Pak. Ya, ini luar biasa nih dari Pak Sony ini. Terima kasih, Pak Sony. Luar biasa ini, Pak. Kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama, Pak, untuk ke arah sana. Jadi memang ya kalau ada, ini kan butuh effort yang besar, Pak, untuk menghasilkan ini semua. Jadi ya kalau niatan atau keinginan kami ya kita juga niatan ke arah sana, Pak. Dengan adanya masing-masing greenhouse yang tersentralisasi datanya, mungkin kan kedepannya nanti dengan digital twin ini mereka pusat informasi ketahanan pangan lah sudah bisa melihat berapa sih tanaman ini akan diproduksi ke sebulan atau 2 bulan yang akan datang. Itu luar biasa, Pak, kalau memang itu bisa terwujud. Baik, berikutnya dari Pak Ida Bagus Wija. Untuk sensor suhu, terutama untuk mengukur suhu tanah, apa sensor yang ada di pasaran cukup handal? Suhu tanah, Pak, ya? Suhu tanah itu memang kami belum pernah mengukur suhu tanah sih, Pak. Kami hanya mengukur suhu lingkungan. Tapi dari sensor suhu yang kita pakai itu ada yang waterproof, yang ada di pasaran, dan saya pikir itu untuk rentang suhu yang ada di lapangan atau di aplikasi itu masih cukup, Pak, kecuali memang suhu-suhu yang rentang peralatan yang menginginkan rentang suhu yang pendek itu ya kita akan beralih ke thermocouple mungkin ya, itu saya pikir masih cukup, Pak, kalau untuk suhu di dalam tanah mungkin ya. Baik, berikutnya dari Pak Rahmat Andi Saputra. Untuk collecting big data-nya menggunakan alat apa? Proyeksinya berapa lama untuk mendapatkan big data tersebut? Terus output yang dihasilkan dari big data untuk apa, Pak? Ya, alat yang kita pakai, Pak, tadi ISP untuk pengirim datanya. Server yang kita pakai itu di sini kan kita pakai server lokal, kita buat sendiri dengan Raspberry Pi. Itu apa ya? Ya karena mainan di lab, Pak. Saya pikir itu masih cukup untuk mainan di lab.
Data yang kita inginkan sebenarnya cuma data suhu lingkungan, kelembaban lingkungan, sama pH di dalam air nutrisi, dan kita lihat pertumbuhan tanaman pakcoynya itu. Jadi dengan berbagai macam setting pH tadi, nutrisi tadi, diharapkan kita punya banyak variabel data yang bisa kita gunakan untuk membuat digital twin-nya. Itu yang kita pakai. Seberapa lama mungkin dengan data yang ada kita akan mulai membuat aplikasinya tersebut, dan terus akan kita update menggunakan data-data tambahan di perjalanan waktu. Baik, berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. Apakah pernah membuat kontrol IoT untuk kebun cabai? Boleh minta apa saja yang dikontrol? Sistem kontrol IoT-nya. Kebun cabai, saya juga masih masih hanya terpatok di pakcoy, tanaman sayur. Tapi kalau kita ngelihat dari sistem greenhouse, kayaknya hampir semuanya mirip, Pak. Hampir Bu Herawati, hampir semuanya mirip. Yang kita kontrol adalah lebih ke arah suhu dan kelembaban lingkungan, dan kalau kita pakai hidroponik maka nutrisi air yang ada di dalam tabung penampungan airnya. Tapi kalau misalkan kita pakai media tanah untuk tanamnya, ya maka kita menambahkan sensor kelembaban tanah untuk melihat seberapa sih kadar nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga bisa kita tambahkan, kita semprotkan tambahan nutrisi tadi, air nutrisinya ke dalam pot-pot cabenya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Hendy Mose. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, parameter-parameter apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman untuk buah, sayur, bunga? Apakah hanya terbatas pada suhu, humidity, dan pH? Parameter yang dibutuhkan, Pak, ya. Kalau saat ini sih kita memang masih fokus ke 3 itu, Pak. Kalau untuk apa saja ya mungkin Bapak-bapak di pertanian yang lebih paham itu. Jadi kita memang masih fokus di 3 itu aja, Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Untuk dimensi greenhouse, apa ada hubungan dengan kemampuan pompa dalam konteks efisiensi listrik dan air? Dimensi greenhouse berhubungan dengan pompa, ya. Ya pastinya, Pak. Ketika greenhouse-nya besar, memang kan kita membutuhkan pompa yang lebih besar daripada greenhouse yang kecil. Sebenarnya gini, Pak, kalau efisiensi sih saya pikir pompa air yang ada di pasaran saat ini itu sudah cukup untuk sprayer yang ada di greenhouse. Sebesar apapun greenhouse-nya sih, saya pikir masih cukup. Kecuali memang kita mau greenhouse skala industri yang mungkin berapa ratus meter kali berapa puluh meter, mungkin ya itu perlu pompa yang lain mungkin, Pak. Baik, pertanyaan nomor 3. Jika menggunakan solar cell, berapa kapasitas fotovoltaik yang harus digunakan? Kalau alat yang kami pakai sih, karena kita masih menggunakan 12 volt, untuk pompa yang kita pakai itu masih 12 volt. Jadi saya pikir 50 atau 100 watt peak juga sudah cukup untuk satu greenhouse, ya mungkin 10 kali 4 atau 10 kali 8 meter. Karena saya belum pernah untuk ke arah PV, Pak, belum arah konversi ke PV. Baik, berikutnya dari
Pak Murbantan lagi nih. Untuk ruangan yang besar, mohon masukan cara menentukan letak sensornya, tata letak sensornya. Terima kasih. Untuk ruang yang besar, Pak, biasanya kita pakai node, Pak. Jadi kita pakai berapa titik untuk mengirimkan data di dalam satu greenhouse tersebut. Jadi kita nggak bisa menggunakan satu alat. Ada beberapa node yang kita simpan di dalam greenhouse, mereka langsung database ke server kami. Itu sih Pak. Kalau satu, saya pikir panjang kabel untuk sensornya lossesnya terlalu tinggi Pak. Jadi lebih baik kita pakai sistem node. Jadi kita tempel di berbagai macam titik yang kira-kira memang itu sudah merepresentasikan dari suhu lingkungan yang ada di greenhouse tersebut, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk kasus daerah pertanian yang sulit sinyal, bagaimana antisipasinya untuk IoT di daerah tersebut? Sulit sinyal, antisipasinya tadi Pak, kita pakai server lokal. Jadi si IoT yang ada di greenhouse tersebut hanya mengirimkan data ke server lokal yang ada di mungkin ada tempat rumah penunggu greenhouse-nya. Dari situ, dari si server lokal itu bisa selalu upgrade ke server yang bisa kita akses ke luar. Jadi bertingkat nanti Pak. Pengiriman datanya bertingkat. Jadi ditampung dulu di server lokal, nanti yang server web base tadi akan mengupdate tiap jam 12 malam atau jam yang trafficnya atau yang kira-kira sinyalnya memang bisa masuk atau bisa mencakup di daerah tersebut. Ini tuh Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Iksan Hasbullah. Apakah ada sensor tertentu dalam penggunaan IoT untuk humus media tanam pada semua jenis tanah di Indonesia yang dapat diaplikasikan? Humus Pak ya? Iya, nutrisi ini sebenarnya juga ya. Sama sih kayaknya sensor pH itu Pak, kelembaban tanah dan pH itu. Yang biasanya ditusukkan ke media tanamnya. Berikutnya dari Pak Musa Reski. Mohon izin bertanya. Yang pertama, nih, untuk pengendalian pH menggunakan motor apa ya Pak? Mengendalikan pH, sebenarnya yang kami pakai itu prinsipnya hampir mirip seperti pompa ini Pak, yang di infus itu Pak. Jadi mereka kan akan menembakkan atau mendorong si nutrisinya sedikit demi sedikit. Hampir mirip seperti itu sih Pak. Pompa. Ya, berikutnya motor. Yang pertanyaan nomor 2, apa sudah dapat mengatur output larutan pH per mililiternya atau sudah dapat tercapai pH yang diinginkan menggunakan metode lain? Terima kasih. Output yang diinginkan ya tadi Pak, karena memang putaran itu kita setting milimeter, sehingga tembakan atau suntikan dari nutrisinya itu bisa kita kendalikan. Jadi tembak sedikit, nutrisinya kita si sistem itu akan mengecek kalau kurang, tambah lagi sedikit, kalau kurang tambah lagi. Jadi otomatis berulang. Sehingga ketika settingnya sekian, maka nutrisinya akan dikondisikan tidak jauh dari setting tersebut. Baik, berikutnya dari Pak Ida Bagus Bija. Satu daya di lapangan apa pakai PLN atau lebih banyak dengan baterai? Jika pakai baterai, berapa lama waktu untuk men-charge kembali?
Oh, iya Pak. Hari ini memang kita masih menggunakan yang di lapangan itu karena memang kita simpan dalam waktu yang tidak terlalu lama, jadi kita masih belum banyak data untuk berapa sih berapa lama mungkin baterai yang kita pakai. Kita masih menggunakan belum mengaplikasikan di lapangan secara lama Pak, real time misalkan 10 hari, 50 hari itu belum ke arah sana Pak. Baik, berikutnya ini tadi pertanyaan yang terakhir di chatbox ya. Oh, ini muncul lagi. Silakan yang mau bertanya bisa dituliskan. Ini waktunya masih lumayan nih. Ya. Ini dari Pak Busran. Apakah bisa data logger dari sensor dapat diproses dengan sistem artificial atau pengolahan berbasis pengetahuan? Terima kasih. Data logger, data dari situ diproses menggunakan sistem ya kalau secara konsepnya memang itu sangat memungkinkan Pak. Berarti dari data-data itu kita proses ke artificial intelligence, tinggal nanti seberapa besar si data yang kita pakai dan seberapa banyak mungkin nanti training data yang akan kita gunakan untuk membuat si sistem itu menjadi lebih cerdas lagi. Baik, ini ada komentar dari Pak Ferry ya, Just Info. Pompa yang memancarkan cairan kimia atau nutrisi sedikit-sedikit secara periodik itu biasa dikenal dengan dosing pump. Ini tempat Pak Rovan juga pakai dosing pump juga ya Pak ya? Iya Pak. Adakah pertanyaan lagi bisa disampaikan secara langsung kalau ada? Pak Edi boleh bertanya Pak Edi? Oh ya, silakan Bu Herawati. Ini ada lagi yang menulis, tapi Bu Herawati dulu, silakan Bu. Oke, Pak Rovan, pengalaman saya itu pernah bikin sama hidroponik, tapi belum pakai IoT. Pak cabe rawit yang itu yang pendek-pendek itu, cabe apa ya, domba. Itu cukup satu kali panen, memang hasilnya luar biasa bagus hidroponik. Berikutnya keriting, Pak. Nah, ini yang harus jadi masukan. Kira-kira Pak Rovan pernah nggak neliti cabai? Dan satu lagi juga padi itu kalau seandainya kita bisa bikin nutrisi yang bagus, bisa meningkatkan hasil panen yang berlipat. Kayaknya Indonesia bisa nyaingin Thailand, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak Rovan. Ya, terima kasih Bu Herawati. Ya, terima kasih Bu Herawati. Memang kami belum lebih jauh Bu, apalagi ke cabai dan tanaman. Karena saya pikir domain kita itu hari ini itu di sistem kontrolnya Bu. Jadi kalau cabai, padi dan sebagainya macamnya itu ada variasi tanamannya. Tapi ya menarik Bu, ketika tadi cabai rawit sekali panen, setelah itu keriting ya mungkin itu buat masukan kami. Akan kami coba nanti Bu untuk cabai rawit di greenhouse rekanan kami mungkin awalnya Bu. Untuk padi ya saya pikir bagus Bu. Dari padi yang saat ini dengan pertanian padi yang di sawah atau mungkin diganti dengan pertanian apapun. Saya pikir bagus. Terima kasih Pak Rovan. Maksudnya juga padi itu kan Pak Rovan masukkan aja nih kalau secara rata-rata se-Indonesia itu tuh panen tuh hanya 2 kali, ada yang 1 kali per tahun. Nah di daerah saya itu bisa 3 kali per tahun, tapi yang benar-benar hasilnya banyak itu hanya di musim hujan.
itu 1 ton kita tuh dapat 1 hektar tuh dapatnya 7 ton. Seandainya dengan IoT kita bisa ngendaliin nutrisi, air dan lain-lainnya, bisa sampai 3 kali lipat dari hasil yang sekarang. Wah, makanya saya bilang ini memang kita harus fokus ke agrobisnis, Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima Pak kasih Bu Nofman. Erawati, ini luar biasa. Ini daerah mana Bu sawahnya ini Bu? Saya daerah Sapan, Pak. Oh, Sapan ya, Sapan. Majalaya sana ya Bu ya? Ya, insya Ya, Allah ya. Pak, tanggal 29 saya ngumpulin gapotan. Oh, Gapotan kebetulan ada dosen Maranatha juga jago nutrisi, pakai kontrol hijau daun, menentukan nutrisi apa gitu. Insya ya, Allah ya. nanti tanggal 29 kita mengumpulkan gapotran dan mau uji coba juga nih. Ayo kita bangkit. Indonesia sangat luas. Wah, Makasih Pak mantap Bu Edi. Erawati. Ya, makasih Bu. Wah, ini luar Yuk. biasa Bu. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry ya. Tadi Bapak ada membahas tentang mangga, agar mangga itu tahan lama. Perlu kelembapan berapa persen dan suhu berapa derajat Celcius. Dan maksimum tahan berapa lama dengan kualitas yang tidak menurun, Pak? Apakah ini cukup makan waktu risetnya, Pak, kalau ditinjau jenis mangga ketika dimasukkan ke dalam ruang kontrol, mangga itu kondisi kementahan, kematangan, seberapa mentah matang, dan seterusnya. Ini waktu risetnya lama enggak? Iya, kalau bilang lama pasti lama itu Pak, dengan berbagai macam variabel yang ada. Waktu itu memang tim kami itu belum fokus pada satu peralatan itu Pak, jadi belum masuk ke mangganya atau apa, kita lebih general, kita untuk buah dan sayuran dengan suhu yang diturunkan, suhu di 5 derajat kalau nggak salah itu waktu itu, dengan kelembaban udara 85 kalau nggak salah sampai 95%. Nah, itu kalau kelembaban tuh 75 sampai 85 kalau nggak salah itu. Saya lupa itu karena udah lama Pak, 2017 yang itu. Saya pikir baik Pak untuk bisa diteliti lagi untuk lebih ke depan kalau memang mangga ini cocok risetnya Pak di tempat Bapak. Mungkin saya akan bantu dari sistem controllingnya Pak. Mungkin nanti ya kita kerjasama Bapak, mungkin riset di apanya mangganya, mungkin kematangan mangga dan sebagainya macamnya. Kami riset di sistem tempat untuk buat sistem kontrolnya di pendingin mangga tersebut. Mute Pak Edi. Ya, mohon maaf nih. Apakah masih ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oh ini ada, boleh Pak Ropan minta alamatnya ini. Nah ini mungkin di ini Pak, alamat email atau mungkin ditulis di chatbox itu ya Pak ya. Siapa? Alamat emailnya sebenarnya ada di presentasi Ada awal di Pak. materinya ya. Betul. Oh ya, mungkin Kalau bisa enggak, sana itu. nanti saya. Ini ada muncul lagi Pak pertanyaan ini rupanya. Oh ini ada komentar ya, tapi mungkin pertanyaan dulu ini dari Pak Didit Nandra nih. Ini ada lagi ya, bermunculan nih. Maaf nih Pak, ini tadi sudah mau saya tutup, ternyata muncul pertanyaan ini. Wah, ini topiknya banyak yang tertarik ini Pak. Izin bertanya Pak, untuk parameter pH yang didapatkan, apakah indikator untuk penambahan nutrisi kepada air, dan apakah secara simultan larutan nutrien itu diberikan? Ini kaitannya
dengan apa antara pH dengan nutrisi ini, Pak? Iya, Pak. Kita memang simultan, jadi si sistem itu akan terus melihat seberapa pH-nya. Ketika pH-nya itu kurang, maka akan ditambahkan nutrisi di cairan tersebut atau air yang ada di penampung tersebut. Baik, ini komentar lagi dari Pak Sony Damayana ya. Teknologi IoT ini berpeluang juga diintegrasikan dengan teknologi artificial intelligence berbasis image processing untuk pengendalian hama. Kebetulan saya tahun lalu mengembangkan teknologi ini. Dari Pak Sony Damayana, ini luar biasa juga. Kemudian dari Pak Mulyadi, ini juga tambahan komentar ya, tambahan untuk Ibu Irawati. Untuk IoT hanya menjadi jembatan untuk mempermudah user atau petani untuk monitoring atau mengontrol arealnya. Jadi sistem bisa dibangun dengan adanya informasi parameter-parameter yang dibutuhkan oleh suatu objek tumbuhan. Sehingga petani atau user tidak perlu lagi ke area pertaniannya. Teknologi sekarang ini juga dapat menggunakan drone untuk proses penyiraman nutrisi. Ini jadi Pak Mulyadi ini. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, acara webinar sore hari ini kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya, ini tentang energi dan pertahanan ini ya, military microgrid. Silakan yang tertarik untuk bergabung lagi besok sore pada jam yang sama. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih pada Pak Rofan Aziz yang sudah menyampaikan paparan dan juga pertanyaannya, dan Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan momennya. Kemudian juga tambahan komentar-komentar dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bisa menambah sharing pada acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Rofan. Terima kasih Pak Terima kasih Rofan. Pak Jan. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Pak Rofan, Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Izin Rewati. Ya, Terima kasih Pak Edi, Pak Rofan. ya. Terima kasih Pak Edi. Pak Joko, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Ya, Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Pak Rofan. Pak Edi. Ya, terima kasih. Mohon maaf.